Apakah ada passing grade bagi tes kompetensi rekrutmen mitra statistik PPS 2024? Jika ada, berapa passing grade yang dimaksud? Dan untuk mencapai passing grade tersebut, minimal harus benar berapa soal dari 30 soal yang disediakan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kali ini akan saya informasikan pada teman-teman menanggapi beberapa komentar yang masuk dalam video-video sebelumnya ya, tentang apakah ada passing grade untuk tes kompetensi rekrutmen mitra statistik PPS 2024. Jika ada passing grade-nya, berapa sih passing grade yang dimaksud? Dan untuk memenuhi passing grade yang telah ditetapkan, kira-kira harus benar berapa soal minimal ya dari 30 soal yang disediakan? Untuk mengetahui hal-hal yang dimaksud, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang akan terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk teman-teman, ada 3 tahapan ya secara umum. Ada 3 tahapan untuk rekrutmen mitra statistik PPS 2024, di mana tahap yang pertama adalah seleksi administrasi, dan kebanyakan mayoritas ya di seluruh Indonesia sudah melaksanakan seleksi administrasi, sudah ada pengumumannya. Dan bagi yang diterima diharuskan untuk melanjutkan tes kompetensi. Jadi tes kompetensi merupakan tahap yang kedua ya, yaitu seleksi tes kompetensi. Dan berdasarkan informasi yang saya terima, bahwa tes kompetensi ini sebenarnya ada ketentuan yang memang harus dipenuhi oleh teman-teman sebagai calon mitra statistik PPS 2024. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah teman-teman yang sudah memilih jadwal untuk pelaksanaan tes kompetensi diwajibkan untuk mengikuti tes kompetensi yang sudah dipilih jadwalnya sebelumnya pada jadwal yang telah ditentukan oleh sendiri ya, tentukan sendiri antara pukul 7 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia setempat. Durasi mengerjakan soal tes kompetensi tersebut adalah 60 menit, di mana teman-teman akan disediakan 30 soal yang berisi bermacam-macam ya, dan secara umum adalah tentang matematika, analogi, dan juga logika. Dalam durasi waktu 60 menit tersebut, teman-teman harus atau diharapkan dapat menjawab ke 30 soal yang disediakan, dan kemudian mengirim jawabannya ya, atau mensubmitnya. Sebagai informasi untuk teman-teman, barangkali teman-teman belum mengetahui sebelumnya bahwa untuk tes kompetensi ini langsung dikirim ke server pusat ya, artinya adalah kewenangan BPS pusat. Jadi untuk penilaian itu sendiri adalah by system ya, atau dilakukan oleh sistem yang akan secara otomatis menampilkan nilai teman-teman, di mana nilai tersebut hanya bisa dilihat hasilnya oleh BPS pusat. Dan kemudian untuk BPS kabupaten atau kota tidak ada kewenangan untuk merubah ataupun menambah atau mengurangi nilai yang sudah dihasilkan oleh masing-masing calon mitra. Jadi berdasarkan tes kompetensi ini benar-benar murni penilaian dari teman-teman sendiri ya. Jika teman-teman memang kompeten, artinya memang bisa mengerjakan tes kompetensi yang sudah disediakan dan memenuhi passing grade yang telah ditetapkan, ada kemungkinan teman-teman akan dinyatakan lolos untuk tahap seleksi tes kompetensi. Dan informasi bagi teman-teman untuk passing grade yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh pusat itu sendiri adalah 60. Jadi nilai minimal yang harus teman-teman kumpulkan adalah 60. Teman-teman harus minimal memiliki nilai paling sedikit 60 untuk bisa melanjutkan ke tahap seleksi akhir. Jadi intinya memang ada passing grade yang harus teman-teman penuhi ya. Dan untuk mendapatkan nilai 60 tersebut, teman-teman dalam menjawab 30 soal yang disediakan minimal harus benar 19 soal ya dari 30 soal yang disediakan. Jadi kalau teman-teman sudah benar 18 soal artinya nilai teman-teman itu pas sekali ada di passing grade paling bawah ya, artinya di batas yaitu 60
60. Jadi nilai teman-teman 60 jika teman-teman menjawab dengan benar 18 soal dari 30 soal yang ditampilkan di akun teman-teman. Jadi artinya apabila teman-teman bisa mengira-ngira sendiri jika kira-kira dari 30 soal yang teman-teman sudah kerjakan, ternyata teman-teman bisa mengerjakan lebih dari 18 soal, artinya yang pasti teman-teman rasa itu betul, itu ada kemungkinan teman-teman akan lolos untuk tahap tes seleksi kompetensi ini. Dan bagi teman-teman yang merasa kira-kira masih ragu bisa atau tidak ya terpenuhinya untuk benar 18 soal dari 30 soal yang disediakan. Nah, itu teman-teman bisa menilai diri sendiri ya, kira-kira untuk hasilnya akan loloskah atau tidak. Karena sekali lagi ini bukan kewenangan dari BPS Kabupaten atau Kota untuk hasil tes seleksi kompetensi. Jadi untuk hasil tes seleksi kompetensi itu murni dari BPS Pusat ya, di mana untuk penilaian itu sendiri dilakukan melalui penilai sistem ya atau by system. Jika berdasarkan informasi secara umum di seluruh kabupaten ataupun kota di Indonesia, untuk maksimal pengerjaan tesnya yaitu ada yang memang sampai batas akhir di bulan November, artinya 30 November ya, tetapi tidak menutup kemungkinan di beberapa kabupaten atau kota sudah selesai untuk tes kompetensi, bahkan ada yang sudah mengumumkan untuk hasil tes seleksi kompetensi ini. Tetapi untuk teman-teman mungkin yang belum mendapatkan hasil atau belum ada pengumuman untuk hasil dari tes seleksi kompetensi ini, paling tidak selambat-lambatnya yaitu tanggal 1 Desember, maka teman-teman bisa lihat secara berkala ya, barangkali besok atau kemudian hari akan ada hasil dari tes seleksi ini dengan cara teman-teman setelah login yaitu diklikkan saja di garis 3 pojok kiri atas untuk yang menggunakan Android ya atau menggunakan handphone. Di situ ada tampilan untuk riwayat daftar. Teman-teman lihat saja untuk kegiatan seleksi, di mana untuk posisi daftarnya teman-teman sebagai apa. Di situ nanti ada keterangan posisi diterimanya, teman-teman akan diterima di posisi apa. Kemudian untuk statusnya yang sebelumnya adalah belum konfirmasi dengan background warna biru, jika teman-teman dinyatakan lolos seleksi tes kompetensi akan berubah menjadi diterima dengan background warna hijau. Dan apabila teman-teman dinyatakan diterima, artinya teman-teman melanjutkan untuk tahap seleksi akhir, di mana untuk tahap seleksi akhir ini kebijakan dari setiap kabupaten atau kota berbeda-beda, jadi silakan diakses saja di website resmi BPS Kabupaten atau Kota di mana teman-teman tinggal. Dan apabila tidak ada ketentuan tentang seleksi akhir, hanya menunggu hasil pengumuman pada tanggal 15 Desember, itu artinya untuk seleksi akhir dilakukan oleh tim seleksi dari BPS Kabupaten atau Kota dari wilayah masing-masing, yaitu kemungkinan dengan cara penjumlahan atau kalkulasi nilai dari berkas-berkas administrasi dan juga tes kompetensi yang sudah dilaksanakan oleh calon mitra. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan apabila ada yang merasa kurang berkenan, cukup diabaikan saja. Salam sukses selalu tentunya bagi kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.